Hanya kami di sini berkepentingan untuk menjelaskan siapa Ahlussunnah wal Jamaah, karena begini, sekarang ini di dunia perkembangan sains, teknologi, informatika yang sangat cepat sekali, orang bisa melakukan aktualisasi diri tanpa sebuah basic keilmuan, tanpa sebuah basic yang memang berdasarkan agama. Orang sekarang sudah bisa mengunggah, ngomong dengan sendirinya di YouTube, di Facebook, di media-media yang lain, sehingga jangan sampai masyarakat yang awam itu terus mempercayainya itu sebagai sebuah ajaran. Sebagaimana pada hari ini yang lagi viral, banyak orang berbicara tentang jangan pecah belah umat, gitu kan, jangan mengadu domba gitu. Kalau yang tidak ngerti track recordnya tokoh-tokoh FPI yang sudah dibubarkan oleh pemerintah, justru mereka lah yang sebenarnya mengadu domba. Tapi kembali lagi, masyarakat yang dipersalahkan dalam apologi mereka. Jangan mengadu domba. Siapa yang biasa mencaci maki presiden kalau bukan tokoh-tokoh FPI? Siapa yang menganalogikan gitu ya, suksesi kepemimpinan nasional dengan perang Badar? Itu kan mereka-mereka. Lah, bagi orang awam yang tidak mengenal agama, itu kan sangat berbahaya sekali. Makanya kami perlu menjelaskan bahwa pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah pasti bereferensi kitab-kitab klasik. Tadi ya, at-ta'limu wa tadwin, melakukan sosialisasi, bukan dengan pidato-pidato. Ahlussunnah yang asli pasti seperti apa yang dilakukan oleh kiai-kiai di kampung. Dia menyampaikan agama berdasarkan teks. Dia mau ngajar sholat dengan pasolatan. Dia mau ngajar apa? Quran dengan juz amma. Dia mau ngajar tentang tauhid dengan aqidatul awam. Mau ngajar nahwu shorof dengan kitab-kitab Jurmiyah, Imriti, Alfiyah, Syarah Ibnu Aqil, dan lain sebagainya. Jadi kembalilah kita ke tradisi kiai-kiai di kampung untuk menyerap ilmu dari buku, bukan dari pidato orang per orang, dari promosi-promosi yang bisa saja itu hanya mengatasnamakan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi yang kami sampaikan pada hari ini intinya adalah bahwa Ahlussunnah wal Jamaah mengutamakan rasionalitas berbasis Al-Quran dan Sunnah, bukan doktrin. Sementara pidato-pidato yang beredar di kalangan masyarakat adalah doktrin. Jelas ini bukan tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, apalagi kalau mencaci maki. Kita harus berdasarkan teks, gitu ya, berdasarkan teks dan melalui at-tadwin. Apa yang kita sampaikan, kita tulis menjadi bahan evaluasi atau menjadi tinggalan pemikiran kita memahami tentang Islam. Yang kedua, ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah dalam konteks kehidupan sosial tidak disangkut pautkan dengan agama. Kasus yang terakhir, Amin Rais, dia berbicara jihad di dalam kampanye untuk sosialisasi partainya. Jelas ini analogi yang keblinger. Jihad itu apa? Itu harus diterangkan secara rinci. Apakah itu wajib? Wajibnya itu kifayah atau fardu ain? Betul, itu berkata wajahidu itu dengan fi'il perintah, tapi perintah asalib ya. Kalimat struktur yang lengkapnya itu bisa dikaji.
kontekstualisasinya seperti apa. Jadi nggak bisa, karena sangat berbahaya ketika kita memahami sebuah gerakan politik dengan asumsi bahwa itu agama. Sekali lagi sangat berbahaya, karena orang berani bertaruh nyawa demi agama. Lah bagaimana ketika persepsi orang salah bahwa itu politik tapi diasumsikan sebagai memperjuangkan agama? Maka yang terjadi adalah kekacauan sosial. Orang membela partai seperti membela agama. Sekali lagi kami garis bawahi, urusan-urusan kepartaian, urusan-urusan kenegaraan adalah mas'alatun ijtimaiyatun umroniyatun, persoalan sosial kemasyarakatan dan kontekstual, tidak baku. Dulu dari 4 Khulafaur Rasyidin juga berbeda-beda di dalam proses pemilihannya dan di dalam menjalankan roda kepemimpinannya. Apalagi setelah Bani Umayyah, Al-Mamlakah Al-Islamiyah sudah bukan lagi khilafah, gitu ya. Berbeda lagi ketika Bani Abbasiyah. Dan di setiap proses kepemimpinan itu ada pergolakan sosial. Bahkan 3 dari 4 sahabat terbaiknya Rasulullah meninggal, dibunuh atau terbunuh. Kita punya pengalaman kelam perang Siffin, ya. Bani Umayyah dengan Sayyidina Ali perang beratus-ratus ribu sahabat dan tabi'in terbunuh hanya karena persoalan politik yang dianggapnya itu membela agama. Kita selalu mendengarkan pertempuran antara Syiah dan Sunni. Kita bisa melihat pada hari ini di semua negara yang mendeklirkan dirinya dengan basis agama terjadi perang saudara. Di Iran hari ini hancur sebuah negara besar hanya karena perselisihan politik yang berjargon agama. Di Afghanistan, di Suriah, di Yaman, semua negara-negara yang berjargon agama, mereka perang saudara. Yang ini lagi juga mulai paham-paham tersebut masuk ke Indonesia. Jangan pertaruhkan kehidupan sosial kita yang baik pada hari ini tertipu, gitu ya, oleh jargon-jargon orang-orang yang berpenampilan seolah-olah agamawan dengan dalil-dalil Al-Quran, dengan jargon-jargon Islam, dengan jargon-jargon persatuan. Itu nonsen, bukan dari bagian agama, tapi itu adalah kekuasaan yang sebenarnya pada hari ini bangsa ini sudah selesai membahas tentang ideologi agama, tentang ideologi negara, tentang bagaimana kita format daripada memilih dengan sistem republik, bukan federal, bukan kerajaan. Ini seharusnya kita sudah selesai. Saatnya kita melihat ke depan menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara yang lain.